Hai, dalam video ini saya akan menjelaskan pengujian hipotesis one sample t-test dengan software Stata. Sebelumnya, saya akan mereview hipotesis dalam statistika. Jadi di dalam statistika, hipotesis itu adalah pernyataan tentang parameter populasi yang akan diverifikasi. Nah, menurut ISO 3534, parameter populasi itu disimbolkan dengan huruf kecil alfabet Yunani, atau dalam bahasa Inggris disebut Greek alphabet, yang dicetak miring. Nah, ini contoh beberapa alfabet Yunani, yaitu mu, sigma, dan eta. Nah, ini ISO 3534. Dalam ISO 3534 ini ditulis bahwa population parameter atau parameter populasi ini, itu simbolnya huruf kecil dari Greek letter atau alfabet Yunani yang dicetak miring. Dalam statistika, selalu terdapat sepasang hipotesis, yakni hipotesis nol atau null hypothesis dalam bahasa Inggris. Ini notasinya H0, dan hipotesis alternatif atau alternatif hipotesis dalam bahasa Inggris diberi notasi H1 atau HA. Nah, seperti disebutkan tadi, hipotesis dalam statistika selalu tentang parameter populasi, bukan tentang statistik sampel, sehingga penulisannya harus seperti yang di kiri ini. Di sini H0.2 mu sama dengan 30. Jadi mu ini adalah alfabet Yunani. Jadi ini penulisan hipotesis yang benar. Bukan seperti yang sebelah kanan ini. Di sini digunakan X bar, dan X bar ini adalah statistik sampel. Jadi ini salah ya. Nah, di dalam statistika, hipotesis 0 atau H0 itu selalu diasumsikan benar. Dan ini mirip dengan pemahaman asas praduga tak bersalah. Atau di dalam bahasa Inggris disebutnya innocent until proven guilty. Jadi di sini H0, defendant is not guilty. H1-nya, defendant is guilty. Artinya, bila ada cukup bukti atau sampel datanya mendukung, maka H0-nya ditolak. Dan bila tidak cukup bukti, artinya sampel data tidak mendukung, maka H0 gagal ditolak, atau H0 tidak ditolak, atau tidak cukup bukti untuk menolak H0. Tapi tidak boleh dikatakan H0 diterima. Nah, hipotesis 0 atau H0 ini itu mencerminkan keadaan situasi yang diyakini sekarang. Nah, tanda sama dengan, tanda lebih besar sama dengan, dan tanda lebih kecil sama dengan, ini selalu merupakan bagian dari H0. Sekarang tentang hipotesis alternatif yang diberi notasi H1 atau HA. Di hipotesis alternatif atau H1 ini merupakan kebalikan atau lawan dari H0. Jadi misalkan H0-nya mu sama dengan 30, maka lawannya H1 mu tidak sama dengan 30. Nah, tanda tidak sama dengan, tanda lebih kecil, tanda lebih besar, ini selalu merupakan bagian dari H1. H1 ini umumnya merupakan hipotesis penelitian yang akan coba dibuktikan oleh si peneliti. Nah, di dalam pengujian hipotesis itu terdapat error yang disebut error tipe 1 ini, atau type 1 error dalam bahasa Inggris. Nah, error tipe 1 ini didefinisikan sebagai probabilitas menolak H0, padahal H0-nya benar. Nah, error tipe 1 ini dilambangkan dengan huruf Yunani alfa. Nah, alfa ini seperti ini. Jadi, umumnya alfa adalah 0,05 atau 0,01. Error tipe 1 ini juga disebut significant level atau tingkat signifikansi. Nah, ini ringkasan bentuk H0 dan H1 untuk one sample t-test. Jadi, uji T1 sampel atau one sample t-test itu tujuannya membandingkan purata mean data dari sampel data dengan nilai purata populasi yang diketahui atau nilai purata populasi hipotetis. Berdasarkan tanda sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan dari H0, dan tanda tidak sama dengan, lebih kecil, lebih besar dari H1, maka didapat 3 pasang hipotesis untuk uji satu sampel atau one sample t-test sebagai berikut. Jadi, yang pertama nih H0, mu lebih besar mu 0, dan HA atau H1, mu lebih kecil mu 0. Ini sebutnya one tail test atau lower tail test, atau satu sisi. Nah, tanda lebih kecil ini seolah-olah menunjuk ke kiri, berarti dia sisi kiri atau sisi bawah. Nah, bentuk kedua, H0-nya mu lebih kecil mu 0, dan HA atau H1-nya mu lebih besar mu 0. Nah, ini juga disebut one tail test atau upper tail. Nah, tanda lebih besar ini seolah-olah menunjuk ke kanan, berarti dia sisi kanan atau sisi atas. Nah, bentuk ketiga, ini H0-nya mu sama dengan mu 0, dan HA-nya atau H1-nya mu tidak sama dengan mu 0. Nah, ini disebutnya two tail. Mengapa two tail?
Karena kalau tidak sama dengan, itu berarti bisa lebih kecil sisi kiri, atau bisa lebih besar di sisi kanan. Berarti dia ada dua sisi, maka namanya two-tail atau dua sisi. Nah, ini secara visual perbedaan antara one-tail dan two-tail. Jadi yang pertama ini H1, mu tidak sama dengan mu 0. Ini artinya mu-nya bisa lebih kecil dari mu 0, berarti di sisi kiri, atau bisa lebih besar mu 0, berarti di sisi kanan. Jadi ada dua sisi ya, two-tail. Nah, untuk yang one-tail sisi kiri ini mu lebih kecil mu 0. Nah, tanda lebih kecil ini seolah-olah menunjuk ke kiri, berarti dia sisi kiri atau sisi bawah. Kemudian yang H1 lebih besar mu 0, ini tanda lebih besarnya seolah-olah menunjuk ke kanan, berarti dia one tail atau satu sisi, tapi sisi kanan atau sisi atas. Nah, di dalam pengujian hipotesis, itu kalau kita menggunakan software, maka pendekatannya pasti p-value. Nah, p-value atau probability value, ini adalah bukti terhadap H0. Artinya, semakin kecil p-value, semakin kuat bukti bahwa Anda harus menolak H0. Nah, kriterianya Anda tolak H0 jika p-value-nya lebih kecil sama dengan alpha. Nah, umumnya digunakan alpha 0,05 atau 0,01. Setiap software statistika itu akan menghasilkan atau menghitung p-value. Jadi dalam pengujian hipotesisnya Anda tinggal membandingkan p-value yang didapat dari output software dengan nilai alpha yang Anda gunakan. Dan jika nilai p-value yang lebih kecil sama dengan alpha, maka H0 ditolak. Nah, ini rumus uji T1 sampel atau one sample t-test. Jadi dalam rumus ini, X bar itu sampel mean-nya atau purata sampel. Ini dihitung dari data sampel. Kemudian mu 0 atau population mean atau purata populasi. Ini biasa diketahui. Kemudian S, ini sample standard deviation atau simpulan baku sampel. Ya, ini dihitung dari data biasanya. Kemudian N, ini sample size atau banyaknya data. Dan ada DF, ini singkatan dari degrees of freedom atau derajat kebebasan. Ini adalah parameter dari distribusi T. Nah, DF ini dihitung dengan rumus N-1. Nah, dalam video ini, saya akan memberikan contoh uji T1 sampel, baik yang one tail sisi kiri maupun one tail sisi kanan, dan juga yang two tail. Saya mulai dengan contoh 1. Ini untuk uji T1 sampel atau one sample t-test untuk satu sisi dan dalam hal ini sisi kanan atau right tail. Jadi dalam contoh ini ada sebuah penelitian yang mengungkapkan bahwa rata-rata peminum kopi di Indonesia itu mengkonsumsi 3 cangkir kopi per hari. Nah, kemudian diambil sampel data dari 12 orang dewasa peminum kopi. Nah, dari sampel ini terungkap bahwa ada yang minum kopinya 3 cangkir per hari, ada yang 4 cangkir per hari, ada yang 2 cangkir, sampai ada juga yang 5 cangkir per hari. Ini ada 12 sampel data. Nah, dari data tersebut, dapatkah kita menyimpulkan bahwa konsumsi peminum kopi itu telah meningkat? Artinya, minum kopinya rata-ratanya lebih dari 3 cangkir. Nah, sebelum saya gunakan stata, kita hitung secara manual. Jadi di sini N-nya 12, maksudnya banyaknya data ada 12, ini 12 orang. Kemudian mu 0-nya ini 3 cangkir. Nah, ini patokannya, yaitu bahwa rata-rata minum kopi, konsumsi kopinya itu 3 cangkir. Nah, kita hitung purata sampelnya, atau rata-rata sampelnya, atau sampel mean ini. Jadi ini X bar, ini purata sampel. Ini jumlah dari 1 sampai 12. Artinya kita jumlahkan datanya nih, 12 data ini jumlahkan. Dibagi 12, dapatnya 3,5833. Kemudian kita hitung simpangan baku sampel, atau sample standard deviation. Ini rumusnya S. Akar dari jumlah 1 sampai 12 dari XI, ini datanya dikurangin puratanya, dikuadratkan dibagi N-1. Jadi di sini XI-nya tuh data pertama 3, dikurangi min-nya 35833, dikuadratkan. Data kedua 4, dikurangi 35833, dikuadratkan, dan seterusnya sampai data terakhir. Dijumlahkan, dibagi 12 kurang dibagi 11, ini 12 kurang 1, kemudian ditarik akarnya, nah itu didapatnya 0,900. Nah, hipotesisnya dalam contoh ini, itu tadi kan pertanyaannya, dapatkah disimpulkan bahwa konsumsi peminum kopi itu telah meningkat, dalam arti lebih besar dari 3 cangkir, sehingga mu-nya lebih besar 3 cangkir, H0-nya lawannya mu lebih kecil sama dengan 3 cangkir. Jadi ini yang lebih besar, 3 itu seolah menunjuk ke kanan, berarti dia one tail sisi kanan. Nah, sekarang kita hitung uji T-nya atau T-nya.
Nah, ini rumus T-nya. Jadi X bar-nya tadi didapat 3,583, mu 0-nya tadi 3 cangkir, 3. S-nya tadi dapatnya 0,900 dan banyaknya data di 12. Nah, ini dapat angka 2,2444 ini. Nah, derajat kebebasannya atau DF-nya ini N-1, jadi 12 kurang 1, 11. Nah, kedua nilai ini akan digunakan untuk mencari p-value dari tabel distribusi T ini. Jadi ini tabel T distribusi. Tabel ini banyak tersedia di internet, tinggal di googling saja. Jadi untuk DF11 ini, jadi kita cari di baris 11 ini, kita geser ke kanan. Nah, kita lihat angka T2,44 ini, itu posisinya ternyata terletak di antara 2,201 dan 2,718. Nah, itu artinya p-value-nya kita lihat ke atas, ini upper tail-nya 0,025 dan 0,01. Jadi artinya p-value-nya terletak antara 0,01 dan 0,025. Jadi ini p-value-nya dari tabel T. Nah, ingat bahwa tabel T ini terbatas, sehingga untuk mendapatkan p-value-nya selalu berbentuk interval. Kita tidak bisa mendapatkan nilai p-value-nya secara eksak satu nilai, karena keterbatasan tabel. Tapi nanti dari software Stata, itu p-value-nya kalau dihitung dapatnya 0,0232. Dan nilai ini kan memang terletak di antara 0,01 dan 0,025. Nah, karena p-value-nya 0,0232 ini lebih kecil dari alfa 0,05, maka H0-nya ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata konsumsi kopi penduduk Indonesia itu meningkat, dalam arti konsumsinya lebih dari 3 cangkir. Nah, itu tadi contoh secara manual. Sekarang saya akan gunakan software Stata untuk melakukan uji T satu sampel ini atau one sample t-test ini. Jadi di sini data 12 orang dewasa peminum kopi tadi, ini saya input di Excel, di Microsoft Excel ya, cangkir. Ini datanya, jadi saya namakan cangkir, ini karena jumlah cangkir yang jumlah kopi yang diminum. Jadi data ini dalam Microsoft Excel. Nah, data ini akan diimport dalam Stata. Nanti bentuknya seperti ini. Jadi ini tampil Stata. Jadi pertama saya akan import dari Microsoft Excel. Jadi kita klik File, kemudian kita pilih Import. Dan kita pilih Excel spreadsheet ini, kita klik ini. Nah, kemudian kita browse datanya. Jadi dalam hal ini datanya saya namakan konsumsi kopi ini Excel. Ini saya open. Nah, ini apa? First row-nya, baris pertamanya itu variable name. Jadi ini saya cek atau saya centang. Jadi ini baris pertama dari Excel-nya tuh nama variable cangkir dalam hal ini. Kemudian kita klik OK. Nah, ini kita sudah baca datanya. Kita bisa lihat datanya. Saya klik data, kemudian data editor. Ini saya klik. Ini datanya sudah diimport ke dalam Stata. Nah, sekarang kita bisa melakukan pengujian hipotesis untuk one sample t-test menggunakan Stata. Jadi kita klik statistik, summary, stable, and test. Kemudian kita pilih classical test of hypothesis, kemudian kita pilih t-test dalam kurung mean comparison test ini ya. Ini kita klik, ini saya klik. Nah, di sini ada pilihan. Jadi yang pertama ini one sample, gitu ya. Karena kita akan menggunakan one sample t-test. Kita pilih one sample, kemudian variable name-nya ini tadi cangkir yang akan diuji. Nah, tadi hipotesisnya, tadi kita ingin menguji bahwa konsumsi kopinya itu 3 cangkir, maka di sini isi 3, kita klik OK. Nah, ini hasilnya. Jadi kalau Anda perhatikan di Stata, dia langsung outputnya itu 3 bentuk hipotesis tadi. Jadi yang di kiri ini yang lebih kecil, yang di tengah itu yang tidak sama dengan, jadi yang kiri ini one tail-nya sisi kiri, yang di tengah ini two tail, dan yang di kanan ini one tail lagi, tapi sisi kanan, sisi atas ya. Ini lebih besar, jadi ini mu-nya lebih besar 3, ini tidak sama dengan 3, yang ini lebih kecil 3. Di Stata, ketiga bentuk hipotesis tadi selalu muncul, tinggal dipilih, mau menguji yang one tail sisi kiri, one tail sisi kanan, atau two tail. Nah, di contoh ini, tadi kita ingin menguji bahwa
konsumsi kopinya tuh meningkat lebih dari 3 cangkir, sehingga kita pakai yang sisi kanan ini. Nah, di sini p-value-nya 0,0232. Nah, nilai ini kan lebih kecil dari 0,05, sehingga H0-nya ditolak, sehingga bisa disimpulkan bahwa konsumsi peminum kopi memang meningkat, artinya lebih besar dari 3 cangkir. Ini output dari statanya, saya pindahkan di slide. Ini screenshotnya, jadi di sini yang dipakai yang one tail, yang sisi kanan, ini yang mu-nya lebih besar 3. Ya, jadi di p-value-nya 0,0232, dan ini lebih kecil dari alpha 0,05, maka H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata konsumsi kopi memang meningkat dalam arti lebih besar dari 3 cangkir. Itu contoh dengan stata untuk yang one tail sisi kanan. Ini contoh 2, masih tentang uji T1 sampel atau one sample t-test. Tapi ini untuk 2 sisi atau two tail. Nah, dalam contoh ini ada sampel data, hasil pengukuran isi 26 botol soft drink kemasan 2 liter. Nah, dari ke-26 botol soft drink ini, itu dibuka, kemudian isinya diukur. Nah, ini adalah data dari ke-26 isi botol tersebut. Ada yang 1,97 liter, ada yang 1,967 liter, dan seterusnya. Sampai ada yang 2,086. Nah, dari data tersebut, dapatkah kita menyimpulkan bahwa isi botol soft drink benar-benar 2 liter? Jadi sama seperti contoh pertama, saya akan menghitung secara manual, terus setelah itu akan saya gunakan stata. Jadi di sini N-nya 26, ada 26 data, kemudian mu0-nya 2 liter, ini kemasan soft drink 2 liter. Kemudian kita harus menghitung purata sampel atau sampel min. Ini simbolnya X bar, kita jumlahkan semua data ini, 26 data ini jumlahkan, kemudian dibagi 26. Nah, hasilnya 2,015. Kemudian kita juga harus menghitung simpangan baku sampel atau sampel standard deviation. Ini rumusnya S ini standard deviation. Ini akar dari jumlah I sama dengan 1 sampai 26 dari XI dikurangi X bar dikuadratkan dibagi N-1. Jadi X1 berarti data pertama 1,970 dikurangi min-nya 2015. Kemudian data kedua 1,967 dikurangi 2015 dikuadratkan dan seterusnya. Sampai data terakhir 2,086 dikurang 2015 dikuadratkan. Nah, ini semua dijumlahkan dan dibagi 26 kurang 1, dibagi 25, kemudian diakar. Nah, hasilnya ini 0,04426. Untuk hipotesisnya, tadi ditanyakan, apakah isi botol soft drink benar-benar 2 liter. Nah, di sini H0-nya mu sama dengan 2 liter. Otomatis H1-nya mu tidak sama dengan 2 liter. Jadi ini two tail atau 2 sisi. Nah, sekarang kita bisa menghitung uji T-nya. Ini uji T-nya atau rumus T-nya, X bar-nya tadi dapatnya 2,015. Mu0-nya tadi kemasan 2 liter tidak angkai 2. S-nya barusan dihitung dapatnya 0,04426 dan N-nya baik data 26. Nah, didapat uji T-nya atau t-test-nya ini 1,7279. Nah, DF-nya rumusnya N-1, jadi 26 kurang 1, 25. Nah, dari dua nilai ini kita bisa mencari p-value. Jadi kita cari di baris DF25 ini. Kemudian kita lihat angka 17279 ini posisinya ternyata terletak di antara 1708 dan 2,060. Sehingga p-value-nya kita lihat ke atas antara 005 dan 025. Tetapi karena ini two tail, maka nilai ini harus dikali 2. Jadi yang 0,025 dikali 2 jadi 0,05. Yang 0,05 dikali 2 jadi 0,1. Jadi p-value-nya didapat antara 005 dan 01. Nah, nanti kalau dari stata itu dapat p-value-nya itu 0,0963. Dan angka ini memang terletak di antara 005 dan 01. Nah, karena p-value-nya 0,0963 ini lebih besar dari 0,05, maka H0 tidak ditolak. Ya. Ini tidak perlu dikatakan diterima, tapi tidak ditolak. Atau tidak cukup bukti untuk menolak H0. Ya. Atau gagal untuk menolak H0. Ya. Jadi itu tidak boleh dikatakan diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata isi soft drink adalah benar 2 liter. Jadi itu perhitungan secara manual. Nah, sekarang
kita akan gunakan Stata untuk melakukan one sample t-test ini. Jadi sama seperti contoh sebelumnya, datanya saya input di Microsoft Excel ini. Jadi ini datanya, ada 26 data. Nah, data ini akan kita import ke dalam Excel. Nah, ini Stata. Jadi sekarang kita akan import file dari Excel. Jadi kita klik File, kemudian kita pilih Import, kemudian kita pilih Excel Spreadsheet ini. Kita klik. Nah, kita browse filenya. Sini contohnya tentang soft drink. Jadi nama datanya itu drinks di sini. Saya klik drinks, kemudian kita klik open. Nah, kita ini kita cek ini import first row as variable. Ini kita cek. Artinya baris pertamanya itu nama variable. Jadi isi ini itu baris pertama jadi variable. Ya. Nah, kita klik OK. Nah, ini datanya sudah terbaca. Jadi kita bisa lihat datanya dari data editor, kemudian kita klik data editor. Nah, ini datanya. Saya bisa melakukan one sample t-test dari Stata. Jadi kita klik statistik, kemudian klik summary, stable, and test. Ini kita pilih classical test of hypothesis. Kita pilih t-test dalam kurung mean comparison test ini. Kita klik. Nah, di sini ada pilihan dalam ini one sample yang akan kita gunakan, jadi one sample t-test. Ini datanya kita ganti isi, jadi bukan cangkir lagi ini tadi sebelumnya. Jadi ini datanya isi botol soft drink. Kemudian yang dites tadi kemasannya 2 liter, jadi ini angka diganti 2 ya. Ini bekas data sebelumnya. Kita klik OK. Jadi ini hasilnya. Nah, sama seperti yang sebelumnya saya jelaskan. Untuk Stata itu semua hipotesisnya dimunculkan. Artinya yang sebelah kiri ini yang lebih kecil, yang one tail sisi bawah, yang di tengah itu two tail, ya, tidak sama dengan, dan kemudian yang di kanan ini yang lebih besar 2. Ya. Berarti kan tanda tidak sama dengan itu tanda seru dengan sama dengan, artinya dia tidak sama dengan 2. Ya. Jadi di sini 3 pasang hipotesis semuanya muncul. Nah, tinggal kita pilih kita mau pakai yang one tail apa two tail. Nah, dalam contoh ini kan tadi kita ingin menguji bahwa volumenya 2 liter atau bukan 2 liter, jadi pakai yang two tail yang di tengah ini. Dan ini p-value-nya dapatnya 0,0963. Ini screenshot dari Stata tadi, jadi kita pakai yang di tengah ini yang tidak sama dengan 2. Jadi p-value-nya 0,0963 dan nilai ini lebih besar dari 0,05. Maka H0-nya tidak ditolak atau tidak cukup bukti untuk menolak H0 atau H0 gagal ditolak ya, tapi tidak boleh dikatakan diterima ya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata isi botol soft drink memang benar 2 liter. Itu contoh yang two tail. Nah, berikutnya ini contoh ketiga, ini uji satu sampel atau one sample t-test juga, uji T1 sampel atau one sample t-test untuk yang satu sisi, tapi sisinya sisi kiri atau left tail. Nah, akan digunakan contoh sebagai berikut. Jadi jumlah air minum yang dikonsumsi setiap hari oleh orang dewasa. Jadi jumlah air minum yang dikonsumsi setiap hari oleh orang dewasa yang sehat itu mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 1,5 liter. Nah, kemudian diambil sampel data penelitian terhadap 10 orang dewasa dari suatu kelurahan. Nah, dari ke-10 sampel ini didapat data sebagai berikut. Yaitu ada yang konsumsi air minumnya 1,7 liter, ada yang 1,3 liter, ada yang 1,1, sampai ada yang 1,6 ini. Jadi ini ada 10 sampel data. Nah, dari data tersebut, pertanyaannya, dapatkah kita menyimpulkan bahwa konsumsi air minum produk di kelurahan tersebut itu kurang dari 1,5 liter? Nah, sama seperti tadi, saya akan menghitung secara manual. Jadi di sini N-nya 10, ada 10 sampel data. Mu0-nya 1,5 liter, karena tadi rata-rata konsumsi air orang sehat itu 1,5 liter. Kemudian kita hitung purata sampel atau sampel min-nya. Ini seluruh datanya ini 10 data ini dijumlahkan dibagi 10 dapat 1,34 liter. Kemudian kita hitung juga simpangan baku sampel atau sample standard deviation. Ini seperti kayak tadi simbolnya S, ini akar dari jumlah 1 sampai 10 antara datanya XI dikurangi min-nya 1,34 kuadratkan kemudian dibagi 9, 10 kurang 1. Nah, ini dapat S-nya 0,1955505. Nah, ini hipotesisnya. Tadi kan kita ingin menguji
bahwa konsumsi air minum penduduk di kelurahan tersebut kurang dari 1,5 liter. Nah, kurang artinya dia lebih kecil dari 1,5 liter. Otomatis H0-nya lawannya, yaitu lebih besar atau sama dengan 1,5 liter. Ini uji T-nya, jadi X bar-nya tadi 1,34. Kemudian mu0-nya tadi rata-rata 1,5 liter. S-nya ini 0,195505. Tadi datanya ada 10, N-nya 10. Nah, dapat T hitungnya minus 2,588. Dan DF-nya ini 9, 10 kurang 1. Nah, dari kedua nilai ini kita akan menggunakan tabel distribusi T atau T distribusi. Nah, perhatikan di sini angkanya minus. Nah, minus di sini artinya dia sisi kiri. Ya. Sementara tabel T-nya ini dia upper tail atau sisi kanan. Ya. Jadi, tabel T ini dia simetris, kiri dan kanannya sama. Sehingga untuk contoh ini minusnya kita abaikan, kita cari yang positifnya saja, yang sisi atas atau sisi kanan. Jadi di baris DF9 ini, kita lihat angka 2,588 ini posisinya terletak antara 2,262 dan 2,821. Nah, p-value-nya kita lihat di upper tail-nya ini 0025 dan 001. Jadi artinya p-value-nya antara 0,01 dan 0,025. Jadi ini p-value-nya. Nah, nanti dari stata p-value ini didapat besarnya 0,0147. Nah, karena nilai 0,0147 ini lebih kecil dari alfa 0,05, maka H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan rata-rata konsumsi air minum penduduk di kelurahan tersebut kurang dari 1,5 liter. Nah, itu contoh uji T satu sampel atau one sample t-test untuk yang one tail sisi kiri atau sisi bawah. Nah, sekarang saya akan lanjutkan menggunakan stata. Jadi sama seperti tadi, datanya saya input di Microsoft Excel, ini di Excel ya, ada 10 data di Excel. Nah, data ini akan saya import ke dalam stata. Nanti kalau datanya diimport akan bentuknya seperti ini. Nah, ini datanya di dalam stata. Saya akan beralih ke stata. Nah, saya ini sekarang sudah di dalam stata. Nah, kita baca datanya, kita klik file, kemudian import, Excel spreadsheet, kita klik, kemudian kita browse. Nah, di sini nama datanya saya namakan konsumsi air minum ini. Ya, saya klik namanya, kita open. Nah, ini kita cek ininya, import first row-nya ini. Artinya data baris pertamanya itu nama variable, yaitu konsumsi air. Ya. Jadi ini datanya, kita klik OK. Ini karena bekas data yang tadi ya. Jadi, nah ini datanya sudah terbaca. Kita bisa lihat datanya seperti apa. Kita klik data, kemudian data editor, kemudian data edit. Nah, ini datanya. Nah, sekarang kita, karena datanya sudah diimport ke dalam stata, kita bisa melakukan one sample t-test. Jadi kita klik statistik, kita klik summary table and test, kita klik classical test of hypothesis, kita klik test, kita klik t-test, mean comparison test, ini kita klik OK, kita klik. Nah, muncul pilihan seperti ini, one sample atau sample, kita pilih one sample. Nah, variabelnya ini kita ganti konsumsi air. Ya. Nah, tadi patokannya 1,5 liter, 1,5. Klik OK. Nah, ini outputnya. Seperti saya jelaskan sebelumnya, di stata ini semua hipotesis muncul. Jadi yang sebelah kiri ini yang lebih kecil, 1,5. Ini yang sisi kiri. Yang di tengah ini two tail atau dua sisi. Dan yang di kanan ini yang lebih besar 1,5 itu yang sisi one tail atau satu sisi tapi sisi atas atau sisi kanan. Nah, di sini tadi kita mengujinya yang lebih kecil 1,5 sisi kiri. Dan p-value-nya dapatnya 0,0147. Nah, nilai ini lebih kecil dari alfa 0,05 sehingga H0-nya ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsumsi air minum penduduk di kelurahan tersebut, nah itu kurang dari 1,5 liter. Screenshot dari stata tadi. Jadi kita pakai yang sisi kiri atau bawah ini. Jadi di sini hipotesisnya yang kurang dari 1,5 liter, p-value-nya 0,0147, dan nilainya lebih kecil dari alfa 0,05, maka H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa konsumsi air minum penduduk di kelurahan tersebut kurang dari 1,5 liter. Demikian penjelasan pengujian hipotesis one sample t-test menggunakan stata, baik untuk yang satu sisi kiri dan sisi kanan, dan juga yang dua sisi atau two tail.